Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are always fine. Okay friends, before we start our study, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman pasti tahu keju, kecap, kemudian ikan sarden. Nah, itu adalah salah satu produk dari teknologi produksi pangan. Nah, apa itu teknologi produksi pangan? Yuk kita lihat video berikut ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengetahui informasi tentang teknologi pangan. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang teknologi pangan, dan siswa dapat membuat kalimat menggunakan kata tentang teknologi pangan. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Penerapan ilmu pengetahuan untuk pengolahan bahan makanan disebut teknologi pangan. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan. Misalnya, yang pertama pengawetan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya. Yang kedua, pengemasan. Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan yang dihasilkan. Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman. Dan yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan. Salah satu contoh dari hasil teknologi produksi pangan adalah ikan kaleng. Ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk, oleh karena itu ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama. Salah satunya dengan mengemas menjadi ikan kaleng. Proses pengemasan ikan kaleng yang pertama dilakukan adalah ikan dibersihkan dengan cara dibuang bagian perut dan sisiknya. Kemudian ikan ditempatkan ke dalam keranjang atau lorong yang dimasukkan ke dalam mesin untuk proses pencucian. Selanjutnya ikan dimasukkan ke dalam kaleng. Ikan kaleng yang matang kemudian dimasak menggunakan uap panas sambil berjalan di atas mesin. Kemudian dilakukan dengan proses penghampaan ruang dengan menambah. Kemudian wadah kaleng ditutup menggunakan mesin dan jadilah sarden. Oh iya teman-teman, di Indonesia terdapat berbagai jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun buah-buahan juga tidak tahan lama. Jadi, maka dari itu banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai, keripik buah, manisan buah, dan asinan buah. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai adalah tahu, tempe, susu kedelai, dan kecap. Hasil pengolahan pangan selanjutnya adalah pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Salah satu proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri dalam susu adalah pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini biasanya dikemas dalam bentuk kemasan karton. Kemudian, susu diolah menjadi keju. Kemudian, susu diolah menjadi yogurt. Lalu susu diolah menjadi dodol susu. Dan yang terakhir, susu juga dapat diolah menjadi permen susu.
Teman-teman, sekarang waktunya kita berlatih. Teman-teman dapat menjawab 4 pertanyaan pada video ini ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman dapat memahami video tersebut. Okay friends, before we close our study, let's pray together by reciting Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.